Ayo kita mulai saja dari masing-masing asosiasi sambil menunggu yang lain datang. Ini acara paling menarik karena kita dapat insight tahun depan itu kayak apa dari masing-masing ahli industrinya. Yang diomongin bisa salah, ya toh, sama-sama tidak tahu kok. Cuman kalau orang itu konsentrasi di satu bidang di industri mestinya lebih benar gitu ya. Ya, ayo kita mulai saja. Mulai dari Pak Adi Lukman. Ayo silakan duduk Pak Adi Lukman dari GAPMI, Gabungan Produksi Makan Minuman Indonesia. Ayo. Tepuk tangan. Pak Rofi Udarojat dari IDEA Indonesia E-Commerce Association. Ayo Pak, sebelah-sebelah nih supaya aku nanti gampang. Pak Puryanto dari Periklindo, ini mobil listrik ini yang baru bikin pameran itu. Terus kemudian Pak Hari Budianto IC, nah ini Ikatan Sepeda Motor. Pak Paulus, ini terkenal ini, Rei, ayo Pak Paulus, Rei ya. Pak Dedi Rohimat, nah ini Asmindo, Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia. Terus nanti tolong di seling satu Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor lagi dalam perjalanan sebagai Ketua APEKSI, Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia. Pak Budi Tirta Wisata, GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Ini orang keren ini, Panorama ini, bosnya Panorama ini, bos-bos semua ini. Nah, tolong dikasih seling satu, itu Bu Afiliani juga dalam perjalanan, Perbanas ya. Terus Pak Suwandi juga dalam perjalanan di seling 2, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, API, dan Pak Irfan Susandi, sudah ya. Nah, ini Bursa Efek Indonesia. Nah, ini terakhir ya. Nah, kita punya waktu sampai menjelang sholat. Jadi kalau bisa dikit-dikit aja, enggak usah pakai slide. Ini kan ahlinya semua ini. Nanti Anda sebentar bisa mendengarkan, menarik manfaat dari sini. Kira-kira apa yang terjadi 2023. Now before we ask the association, we ask Profesor Kim Ki-chan. Pak Kim Ki-chan ini sahabat saya, profesor dari Korea. Korea itu sekarang kan lagi terus ke Indonesia terus ya toh. Akan diserbu orang-orang Korea. Sekarang apa? Diserbu enggak apa-apa. Kalau diserbu duit kan enggak apa-apa ya. Serbu duit kok ini ya. So why Korea is so interested in Indonesia? Please explain. Directly. Yeah. Ladies and gentlemen, my name is Ki-chan Kim from Korea. Yeah, thank you very much for coming here. As far as I understand, this is the time of a transition in market and technology. That means the old is dying. The old is dying. And if you have the new, something different, something new is appearing, you can make opportunity. If you don't have anything new to replace the old, is a crisis. So in my experience, while I was advisor for Korean company Samsung Electronics or Hyundai Motors, actually over the last 20 years, Korea has 30 times opportunity. Number one, 1997 IMF crisis. So then Korea gave up the older technology, analog technology. So in 1997, Korea changed from analog technology industry to digital technology industry.
That's why Samsung is growing like this. Before IMF crisis, Samsung and Sony, Matsushita, had the big gap, right? But in 2000, Samsung went ahead in terms of market capitalization, sales volume. So actually, I think 2023, Indonesia is a pivotal momentum to change the technology and the market. So actually, I have the small presentation, actually 2 or 3 minutes. So the next, please, yeah. Next, very, next, yeah, next. So actually the history, yeah. So actually crisis means opportunity. Crisis seems to be difficulty, but if you see difficulty, you are professional, you are expert, you are technician. If you see opportunity in every difficulty, you are entrepreneur. This is the lesson of Korea. Next, please. So actually, the Korea became next, please. He is the father of BTS, right? So yeah, why? Yeah. So next, please. So the same yeah, nationality. Yeah. Why? Next, please. Yeah. Next. So crisis means opportunity. Next. So IMF. We thought crisis. I don't think so. IMF crisis in the 2008 is the great momentum to change technology. So Indonesia has developed factor-driven, yeah. But now Indonesian economy should be changed from factor-driven economy to innovation-driven economy. If most of them has an entrepreneurial mind, actually Indonesia has a lot good opportunity, I think. Next slide, please. Yeah. Next, please. Yeah. Okay. So yeah. So next, please. Yeah. Next. Yeah. So eventually, unbelievable things happened. Why? Crisis is a right momentum to change technology. Okay, let's go. Next, yeah. Next, yeah. So next, please, yeah. Next. So then which of following the most important thing of entrepreneurship? Number 1, number 2, number 3, number 4. Which is the right answer? To innovation, no, opportunity. The right answer is opportunity. Next slide, please, yeah. So the godfather of entrepreneurship, the Howard Stevenson, the professor of Harvard Business School, defined it like this. Entrepreneurship is about opportunity. Okay, next slide, please. Next slide, please. Next slide. So next slide. Next. So in the times of crisis, which ship is the best ship? So many ships: worship, friendship, leadership. So slide, click, please. Yeah. Click, yeah. Okay, next, yeah. So friendship, scholarship, entrepreneurship. If you visit U.S. Naval Academy, you can find that this lesson, yeah. Okay, next slide, please. Next, yeah. Okay, here, very important, yeah. So, what is a crisis? What is opportunity? The old is dying, right? Now, the old is dying. Analog is dying. It's in Korea, China market is dying. Vietnam market is dying. So we are replacing from China market, Vietnam market to Indonesia market. This is
opportunity for Korea. So this means that this is opportunity to Indonesia. Next slide, please. So this is my experience. 2002, Hyundai Motors established their factory. So in 22, 50,000 Korean companies established their factory in China. And then 2009, when Samsung Electronics established their factory in Hanoi, 10,000 Korean companies established their factory. Now, in Indonesia, only 2,000 Korean companies established their factory. So this year, Hyundai Motors established their factory. That means a lot of Korean companies, maybe the 10,000 Korean companies are ready to come here. Okay. Next, please. Yeah. Okay. Yeah. So next, please. Yeah. Next. Yeah. Next. Yeah. So Korea, Indonesia. So it's important. Yeah. Are you cepat or pelan-pelan? Yeah. Yeah. As long as you are cepat, which is proactiveness. Yeah. Then you can take opportunity. Yeah. So some more. Actually, I have to finish. Right? Okay. Thank you very much. Yeah. Ya, Profesor Kim Ki-chan ini apa ya? Ini tokoh lah di Korea dan dia anggota One Team Press-nya Korea. Sudah 5 kali dalam setahun ini ke Jakarta. Sabbatical itu menunjukkan bahwa sabbatical itu setahun enggak usah ngajar di sana. Jadi ya ke sini terus. Dan sekarang memang tadi dikatakan banyak perusahaan Korea itu yang dulunya ke China investnya pindah. Dulu Samsung juga pindah ke Vietnam kan dari Indonesia. Nah sekarang mereka kayaknya ngelihat Indonesia itu penting. Karena itu Hyundai itu kan R&D centernya di Jakarta. R&D center loh, bukan cuma pabrik. Saya sudah ke sana. Ya, jadi kita dengerin dulu dari asosiasi-asosiasi. Terima kasih, thank you Prof. Kim. Dan sekarang Pak Bima Arya sudah datang, silakan Pak, itu sudah duduknya ada di sebelah situ, sebelahnya Asmindo sama itu, Bu Afiliani sudah ada, Perbanas, silakan Bu Afiliani itu sebelahnya, terus Pak Suwandi sudah ada juga ya, nah Pak Suwandi sudah ada, Pak Suwandi di sebelahnya lagi. Oke, sekarang tepuk tangan sekali lagi untuk semua ketua asosiasi. Pak, informal saja, nanti mudah-mudahan nanti kita bisa dapat 2 putaran. Kalau nanti 2 putaran bagus lah ya, nggak usah pakai slide, ngomong aja, roto-roto ngawur gak apa-apa lah. Ya, yang penting kalau orang makanan minuman kan mestinya lebih tahu toh. Ya toh 2023 itu kayak apa ya, kira-kira. Saya dikawal juga Asmindo ini sudah mulai ada My Brother from Jogja. Nanti Asmindo nanti ikut ngomong. Ketua Dewan Pembina ya, itu ketua Asmindo di situ, ketua Dewan Pembinanya di sini. Pak Adi Lukman, gimana kira-kira kondisi makanan minuman di Indonesia 2023? Naikkah krisis loh ini? Karena orang banyak ngomong krisis, gimana ini? Terlalu banyak orang ngomong krisis gimana ini? Ayo gimana nih? Kok enggak bisa bunyi nih? Ayo jangan gini dong. Ayo. Tes. Cek. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Sukses, saya kira Mark Plus ini sudah luar biasa. Sama dengan industri makan minuman Pak Hermawan, saya optimis 2023 pasti masih tumbuh positif lagi. Selama krisis kita nggak pernah negatif, terus tumbuh meskipun pertumbuhannya rendah. Terakhir kita di tahun ini di Q3 kita tumbuh 3,57%.
Nanti dulu 2020 paling berat toh, itu tumbuh berapa persen? 0,5. 0,5 dari 2019 ke 2020 tumbuh 0,5 terus 21 2,5, 2,5 kemudian sekarang 3,57. Oh 3,5. Ya, saya jadi yakin selama ini krisis pun nggak pernah negatif, meskipun pertumbuhan ekonomi negatif kita tetap positif. Jadi tahun depan kira-kira? Tahun depan saya optimis di 5% harus. 5%, tepuk tangan untuk makanan dan minuman. Jadi masuk bisnis makanan minuman ya. Terus ada pesan apa lagi? Spesifik apa kira-kira makan minuman apa ini? Pertama tentu pasti makanan minuman yang basic ya, itu pasti sangat dibutuhkan. Nah yang paling menarik bagi saya adalah household consumption ini yang menunjang pertumbuhan ekonomi kita. Dan household consumption itu 50% lebih menyumbang PDB. Untuk makanan minuman, expenses penduduk Indonesia itu kira-kira 50% dari PDB, dan industri makan minuman nyumbang kira-kira sepertiganya. Hanya sepertiga? Hanya sepertiga, dua pertiganya dari makanan segar, makanan rumah tangga. Tapi sepertiga ini sangat menentukan untuk pertumbuhan industri. Oh my gitu. God. Jadi, dan yang penting Pak Hermawan, ekspor kita juga masih meningkat untuk proses food ya. Proses food sampai September kemarin data kita masih tumbuh ekspornya 22%. Ekspor tumbuh 22%. Ekspor itu kemana? Dan kita yang banyak dari industri itu. Industri, karena kita banyak dapat ya semacam windfall ya, karena beberapa negara lockdown, tidak bisa produksi. Yang terdekat aja misalnya dulu orang Singapura itu nggak mau beli ayam dari Indonesia. Sekarang mau. Sekarang terpaksa karena Malaysia nggak bisa, dari negara lain nggak bisa, akhirnya mereka sekarang makan ayam Indonesia. Oh. Baik ayam frozen, ayam yang sudah diolah dan lain sebagainya. Nah, ini windfall kan. Juga negara-negara Timur Tengah, negara China, sekarang permintaan ke China juga termasuk snack, biskuit, itu meningkat karena mereka juga banyak yang tutup, banyak yang ini kesulitan energi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat kita tetap optimis, makanan minuman harus terus naik. Nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Oke, 5%. Itu pegang dulu ya. Tepuk tangan untuk Pak Adi. Pak Rofi, ini IDEA, Indonesia E-Commerce Association. Ada yang bilang, maaf loh ini bisa salah saya, katanya Shopee itu e-commerce paling gede di Indonesia, sudah kalah sama TikTok katanya. TikTok Shop, saya enggak tahu. Silakan, apa nanti belinya makanan minuman itu kebanyakan memang lewat e-commerce atau gimana? Ya, jadi Bang kalau memang kita lihat ya di beberapa tahun ini ya, batasan antara entertainment dengan shopping akan semakin merge ataupun akan semakin tipis. Jadi semua platform akan semakin kecenderungannya memberikan semacam perpaduan antara entertainment di mana bisa nonton video, di mana sambil bisa nonton influencer live streaming, Pak Hermawan. Jadi di situ juga sambil jualan juga. Nah, jadi tidak ada nanti entertainment sendiri penjualan. Ke depan akan semakin terkombinasi. Jadi yang e-commerce biasa itu juga masuk entertainment juga. Sekarang mereka sedang mengembangkan fitur live shopping. Jadi setiap seller ke depannya itu bisa promosi terkait dengan jualannya itu langsung di platformnya. Shopee sudah buat, Tokopedia sudah buat. Ya, tapi memang keunggulannya tadi yang Abang sebut TikTok Shops memang karena memang basisnya adalah entertainment. Orang spend berjam-jam nonton video di TikTok ya, dengan dijualnya barang di situ juga menjadi keunggulan. Jadi artinya, lebih gampang dari entertainment ke jualan daripada dari jualan ke teknologinya akan semakin memungkinkan Bang ke arah sana Bang. Jadi tidak bisa kalau tidak ada entertainmentnya loh. Ya. E-commerce itu, ingat-ingat ini tip yang ada. Dan tahun depan masih naik lagi kira-kira. Betul, kira-kira pasti ke depan di Cina itu seperti itu. Jadi sekarang sifatnya orang bukan lagi mencari atau browsing ketika ingin berbelanja, tapi berbelanja itu sifatnya bukan substitusi tapi complementary dengan kegiatan hiburan. Jadi ketika sudah ada hiburan, dia juga kemudian menerima iklan langsung check out Bang. Jadi nggak perlu lagi kita berpindah-pindah platform ke depannya. Oh jadi, iya. Di Cina itu sudah sangat populer seperti itu. Jadi sekarang bukan search base lagi, discovery base istilahnya Mbak. Discovery base. Jadi platform akan semakin merge dengan entertainment, dengan video streaming dan sebagainya. Pak Rofi, kalau kayak video, itu kan mati-matian
World Cup dan sebagainya entertainment juga sebetulnya. Ya. Dia kalau punya peluang kalau gitu kalau jualan sesuatu. Ya, mungkin ke depan nanti seperti itu Bang. Jadi sekarang trennya adalah influencer, live streaming, ngobrol tapi sambil jualan. Dan influencernya Bang, sekarang itu bukan kita lihat yang di Jakarta yang pakaiannya glamor. Sekarang ibu-ibu ya di Manado begitu ya sambil ngelawak-ngelawak sedikit. Sellingnya luar biasa. Tadi di conference ini untung aja kita sudah bisa ngadakan lagi walaupun menurut saya ini baru separuh kapasitas ini. Ini dihitung-hitung kira-kira dari pagi malam kira-kira 3.000, biasanya 5.000 lah. Belum dibuka semua tadi, mudah-mudahan tahun depan. Tapi tadi ada yang suatu platform yang mempertemukan influencer dengan brand. Betul, betul. Dia bilang ada nano sampai makro kan. Ya, influencer itu ada nano sampai makro. Betul, Nano itu betul. kalau Lebih orang niche. punya 200 gitu. Betul. Iya toh? Niche 200 market. follower toh itu sudah bisa. Betul, sudah Jadi, bisa. betul loh. Justru brand itu mencari yang niche market Bang. Jadi dibandingkan yang followersnya jutaan, tapi pengikutnya sedikit, mungkin kebanyakan haters gitu ya. Lebih bagus yang followersnya mungkin ya cuma 10.000. Sudah tidak nyari Tapi Ronaldo gitu ya. Followersnya loyal banget, kemudian ketika ada satu produk di endorse langsung beli semua. Jadi sekarang trennya seperti itu. Dan platform-platform nanti akan ada pembagian semacam ya commission ya. Jadi setiap penjualan nanti juga ada commission untuk si influencernya. Jadi Saya 19.000 ini bisa ya kalau gitu Instagram. Bisa gitu ya. dong. Tapi kok Pak belum Hermawan pernah pasti cari bisa. duit aku, rugi nih ya. Aku kalau endorse gratis terus ya apa. Tapi ada yang 2.000, ada yang 2.000. Itu anak buah saya ada yang 2.000 cewek, 2.000 loh, tapi dapat duit. Loh kamu dapat duit dari mana? Ada aja Pak katanya yang nawari. Betul. Oh itu memang gitu ya. Karena modelnya. analyticsnya pasti terbaca Bang. Mana yang betul-betul impressionnya bagus ya. Jadi yang memang Oh sekarang orang sudah ngerti ya. teknologinya memungkinkan Sudah itu. ngerti ya, Sudah orang ngerti. Indonesia sudah ngerti. Nah kalau aku tanya Pak, TikTok itu juga dulu emotional. Dulu kan enggak pakai brand juga masuk, enggak pakai. Sekarang katanya di China sudah 10 tahun toh. Di China itu katanya brand-brand gede juga masuk sekarang di TikTok itu. Betul, betul. Tapi kalau brand gede kan memang mesti ada konsepnya yang betul. Kalau no brand, brandnya enggak dikenal, itu pakai sembarang aja. Pokoknya yang winner ngomong hostnya. Jadi sifatnya e-commerce sama TikTok itu namanya apa sih? Gitu itu. Jadi sekarang sifatnya Kategorinya ada apa? sifatnya social commerce Bang. Social Commerce. E-commerce sama social commerce bedanya apa kira-kira? Bedanya kalau e-commerce mungkin hanya perdagangan tok, tapi kalau social commerce mereka memadukan antara social network, entertainment dengan shopping Bang. Lebih gampang social commerce kalau gitu jualannya ya. Ya kedepannya kemungkinan seperti itu karena pasti pedagang atau penjual, marketer semuanya mendekati kerumunan di mana yang ramai pasti akan dipakai. Mendekati Gitu kerumunan, crowd. Di mana ada crowd di situ ada gula, ada semut ya. ya. Gitu Ya, ya. betul. Jadi kira-kira naik berapa persen e-commerce tahun depan? Kami percaya dari 2021 sampai 2022 menurut data Google Temasek and Bain Company baru saja rilis setiap tahun ya. Itu 2021 ke 2022 naik 22%. Jadi 22 ke 23? 21 ke 22 22%. Walaupun menurun Bang, dari tahun sebelumnya itu 39% dan memang ada kecenderungan penurunan ya pertumbuhan. Jadi Naik ada tapi sudah mulai bungkuk gitu ya. Ya, S-curve gitu ya. Tapi tahun depan masih naik lagi? Tahun depan kami masih optimis naik ya, walaupun mungkin pasti akan ada dampak dari krisis ya. Mungkin kami masih percaya mungkin 15 sampai 20% ya, prediksinya masih bisa tumbuh. Ada 3 faktor Bang kalau boleh kita share. Pertama, konsumsi dalam negeri kami sangat percaya ya, confidence bisa ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Yang kedua adalah dari sisi internet user Bang, Indonesia itu internet usernya sekarang sudah 77% orang pakai internet. Jadi 210 juta orang sekarang sudah pakai internet. 210 juta. 210 juta itu pasar yang luar biasa ya, untuk para digital marketer ya, dan kemudian untuk para e-commerce juga. Kemudian yang ketiga, kami juga mencatat ada peningkatan digitalisasi untuk UMKM. Jadi small business itu kenaikannya Ada kesempatan. yang kami catat ada sekitar 12 juta
on board ataupun apa yang terdigitalisasi selama pandemi dari 2020 sampai 2022. Masuk 12 juta. Betul. Ke 7 platform yang kami catat menjadi anggota Tapi kami. kompetisinya luar biasa itu ya, masuk situ ya. Betul. Dikira kan UKM itu asal pakai digital itu jalan. Enggak loh. Setuju. Masuk situ banyak yang enggak siap mati. Ya. Gampang jalan, gampang mati juga. Kalau enggak punya diferensiasi kan tetap mesti punya diferensiasi. Churn rate-nya memang juga kami identifikasi cukup tinggi karena ya tadi dianggapnya masuk digital cukup, tapi ternyata kan di dalamnya dibutuhkan skill yang baru, knowledge yang baru, insight pasar yang baru yang completely different dibandingkan offline ya. Makasih Pak Rofi. Pak Puryanto, Periklindo, aku datang itu ke tempatnya Pak Muldoko itu yang ada di sana. Nekat bikin pameran mobil listrik. Mobil listrik itu berapa sih sekarang Pak 1 tahun ini jualannya? Baik, terima kasih Pak Hermawan. Iya, langsung aja Pak, langsung aja. Ya, untuk mobil tahun lalu itu penjualan 700 Tahun unit. ini loh Pak. Tahun ini sudah 6.000 unit. 700 jadi 6.000. Iya. Wah, menaikkan enggak kerugian. Jadi eksponensial karena memang produk baru, kemudian masyarakat lebih sadar tentang. Tahun depan kira-kira berapa ramalan Periklindo? Tahun depan mestinya di atas 10.000. Kenapa demikian? Satu merek saja siap memproduksi 30.000 unit. Dan saat ini ada beberapa merek yang sudah siap berproduksi untuk mobil. Tapi kalau untuk sepeda motor itu yang sudah siap produksi itu ada 10 perusahaan lebih. Sepeda motor. Ya. Kalau mobil? Kalau mobil yang siap produksi itu ada 5 merek. Nanti dulu, yang tadi 607.000 mau jadi 10.000 itu mobil apa motor? Mobil. Mobil. Kalau motor berapa? Untuk motor ini setahun sekitar 15.000 unit. Dan itu kalau dilihat dari market share sepeda motor sangat kecil, masih 0, sekian persen. Iya, 15.000 kecil. Karena memang produk baru. 1 juta. Iya, produknya sepeda motor 1 tahun bisa 6 juta Iya. pasarnya. Jadi rencana Periklindo 2023 apa Pak? Untuk apa? Pameran? Periklindo akan menggelar pameran yang kedua, walaupun kami organisasi ini baru berumur 1,5 tahun, tapi kami Muldoko optimis. ya, ketuanya Pak Muldoko ya. Tahun depan akan menggelar pameran lagi karena tahun ini walaupun anggota kami baru 13 itu pengikutnya sudah 70 perusahaan. Jadi ini juga sangat menarik sekali. Gitu Pak. Tapi Gaikindo juga ada pameran mobil listriknya Pak? Betul. Jadi kalau Gaikindo itu ICE dan BEV, jadi termasuk hybrid total. Tapi Bapak optimis ya tahun depan untuk Sangat mobil optimis. listrik ya? Sangat optimis. Ya pasti karena masih Produk baru. ya. Ya. Pak Hari Budianto, IC. Ya Pak. Kalau di pamerannya IC juga termasuk motor listrik? Kemarin kita juga mendukung pemerintah untuk mulai Kan ada berarti ada intersection sama Periklindo. Oh iya, tes. Jadi apa IMOS kemarin bulan November kita pamerannya juga ada ICE ya, internal combustion engine plus EV karena memang kita mesti juga mendukung akselerasi EV yang dicanangkan pemerintah. Gitu. Oke, nanti dulu. Sekarang ngomong motor biasa dulu. IC mencatat tahun ini kira-kira berapa terjual? Tahun ini sampai dengan November itu udah 4,7 juta. Jadi kita tahun ini akan close di angka 5,2, 500 ribu. Normalnya nanti. berapa? 2018 gitu? 2018 kita sempat 6 juta, jadi sebelum COVID 6 juta. Terus waktu COVID 2020 turun tinggal 3,66. Terus 2021 tumbuh 38% jadi 5,057 juta. Tahun ini kita sebenarnya kita proyeksikan 5,2 sampai dengan 5,6. Tahun depan? Tahun depan, tapi achievement tahun ini kira-kira akan dicapai 5,2 juta. Tahun depan? Tahun depan tumbuh 2 sampai 8%. Jadi range-nya 5,2 juta sampai dengan 5,4 Nggak bisa balik 6 juta lagi ya? Itu di 2024 perhitungan kita. Kita masih punya utang 15% Pak. Jadi untuk kembali 2024 baru balik. akan balik seperti sebelum COVID gitu. 2022 ramalannya. Ya. Jadi kalau
motor listrik dicatat enggak di situ? Kita nggak nyatet, tetapi kita punya sumber dari Kemenhub berdasarkan SRUT yang diterbitkan gitu ya. Kita juga mencatat. Sini yang nyatet. Ya, Ya, mereka yang nyatet, utamanya saya di minta balik data gitu. jadi sampai bulan lalu ya, bulan November ya. Ini kira-kira sepeda motor listrik yang tercatat secara kumulatif itu 23.000 dari 2016 mulai ada yang produksi. Yang ini ya, yang di STNK-kan loh Pak ini. Karena ada yang nggak di STNK-kan. Pak, kira-kira kapan ramalannya 2 orang ini motor biasa kesalip sama motor listrik? Sama gitu. Jadi kalau BAU ya Pak, business as usual sekarang, saya itu nyatet, kita menghitung, itu sampai 2025 yang dicanangkan 2 juta dari pemerintah, itu kalau business as usual ya, tidak ada program gitu ya, itu paling hanya mencapai sangat kecil Pak, baru 200 listrik EV-nya. Tetapi kan kemarin ada berita itu, udah mulai digaungkan, ada program pemerintah, ada insentif. Pemerintah suruh beli semua mau insentif Pak, 6,5 juta itu yang digaungkan, ditambah kemungkinan Pak dibebaskan PPN-nya. Oh, nah ya kalau ada gitu-gituan yang. Nah kalau dihitung itu Pak 2030 kita udah bisa mencapai 13 juta antara konversi plus barunya. Nah sekarang yang penting, yang bikin motor biasa itu ikut bikin motor listrik atau motor listriknya biasanya pemain baru semua? Jadi anggota IC sebenarnya juga sudah siap semuanya. Cuma kan masalah strategi masuk ini kan masing-masing gitu ya. Tapi sudah siap sih Pak. Pak, biasanya kan orang itu enggak perlu punya keahlian motor biasa untuk bikin motor listrik. Beda sama sekali kan. AI itu motor listrik gitu. Ya, motor listrik memang keniscayaan. Jadi nanti IoT juga pasti disematkan pada kendaraan listrik itu sendiri. Tentu ini dibutuhkan tenaga ahli khususnya dalam bidang elektronik. Nah, motor listrik itu sendiri sebenarnya sangat bervariatif Pak Hermawan, karena ada yang motornya induksi, ada BLDC, ada yang regenerative brake, itu sangat teknis sekali. Tapi kalau melihat teknologinya memang lebih simpel. Lebih simpel. Ya, kan tidak perlu orang itu punya pengalaman di bikin mobil motor biasa terus nggak bisa bikin motor listrik, kan enggak Pak? Teknologi yang berkembang terus adalah baterai lithium ion. Iya. Jadi kan beda sama sekali. Iya, itu kalau bikinnya loh, tapi kalau jualannya itu ya, tetap. Cuma jualannya lebih tidak ruwet toh Pak. Kalau Bapak perlu 3S, ini kan tidak perlu 3S sebetulnya. Tetap diperlukan Pak Hermawan. Bahkan nanti akan terbuka peluang marketplace. Marketplace untuk penjualan sepeda motor ini saat ini menjadi tren juga. Dan ini menunjukkan adanya suatu marketplace itu pakai e-commerce gitu? Iya. Oh. E-commerce itu jualan sepeda motor habis ini? Ya, sekarang sudah mulai Pak. Sudah mulai dan itu dampaknya cukup banyak. Namun demikian 3S tetap diperlukan karena customer itu memerlukan penjelasan pada saat serah terima. Jadi Clean. IC enggak takut sama motor listrik ya? Enggak lah Pak, kita saling mendukung Pak ya. Marketnya beda. Iya. Tetapi saling menuju ke arah yang sama. Ingat kita punya biofuel Pak ya. Sehingga ICE itu niscaya juga tetap dibutuhkan juga gitu. Iya. Pak Paulus, PT Mitra Gemilang Makmur, tapi sekarang tanyanya sebagai Ketua Real Estate Indonesia, orang Surabaya. Direktur Utama Pak Paulus Totok Lusida, ini terkenal ini nama ini. Sekarang kalau ngelihat rumah pada waktu kebalik sama makanan Pak, kebalik sama e-commerce. Pada waktu krisis 2020, 21, 22 turun toh Pak. Keseluruhan turun. Kalau sini naik, situ naik, situ turun toh Pak. Ya, turun. Turun berapa itu waktu itu? Jadi waktu Covid secara total perumahan kita itu masih positif tapi positifnya sekitar antar per triwulannya itu sekitar 0,1, Oh masih positif? Masih positif. 2020 masih positif? Karena gini Pak Hermawan, kita secara average ada rumah sederhana juga yang subsidi, itu ada backlog yang sangat besar, 12,5 juta, sehingga masih positif. Karena ketolong dari
rumah subsidi. Tapi kalau untuk rumah menengah atas, waktu itu memang bisa dikatakan negatif kalau realnya. Tapi karena ketolong dari rumah sederhana. Tapi 21 gitu kira-kira orang kaya-kaya nggak bisa pergi kemana-mana kan bikin rumah mewah Pak. Jadi bidang usaha itu yang dibutuhkan yang paling utama kan cash flow Pak Hermawan. Iya, jadi ya memang banyak secondary yang juga dijual, itu memang terjadi. Tapi first buyer dari developer juga meningkat, khususnya pada saat pemerintah memberikan bantuan PPN ditanggung pemerintah atau terkenal dengan istilah PPN DTP. Itu kita meningkat luar biasa. Bahkan ini terjadi sampai dengan terakhir triwulan 2 tahun 2022. Karena kan masih ada kelanjutan dari PPN DTP. Setelah itu PPN DTP berhenti, turun kita Pak. Turun lagi secara per triwulannya. Jadi yang sangat meningkat sekarang ini luar biasa itu yang harga sampai 1 miliar. 500 juta sampai 1 miliar itu justru peminatnya melebihi dari rumah sederhana. Oh 500 juta sampai 1 miliar? Iya. Kenapa itu Pak? Karena kebanyakan dari mereka adalah kaum milenial yang membutuhkan rumah karena lebih educated, penghasilan mereka lebih layak untuk pangsa pasar yang di 500 sampai 1 miliar. Oh tapi pakai cicilan toh Pak? Ya. Angsuran, ya harus ya. Ya tetap angsuran ya. KPR. Nanti kita tanya 90% tetap lewat KPR. Iya. Jadi kalau 2023 naik lagi berapa persen? Kalau 2023 kita dalam trennya kita targetnya positif. Tapi kita harus melihat juga dalam kondisi real kita. Meskipun ekonomi makro Indonesia cukup resisten, cukup tahan dengan goncangan-goncangan inflasi dan lain-lainnya. Tapi bagaimanapun bisnis itu kan transaksi antar dua pihak. Lah kalau luar negeri semua kolaps, kita nggak boleh terlalu overconfidence terhadap kondisi yang ada. Jadi kita bisa bertahan itu sudah sangat luar biasa. Jadi meskipun dari IMF dan seluruh institusi analis dunia menyatakan Indonesia tumbuh 5% di 2023. Tapi sekarang kenyataannya beberapa factory produk sudah mulai mengurangi karyawan. Dan pengurangan karyawan itu sangat berpengaruh terhadap pembeli perumahan. Oh kenapa Pak? Karena penghasilan mereka menjadi tidak pasti. Penghasilan yang tidak pasti membuat bank sekarang juga lebih ketat memberikan untuk persyaratan uang mukanya. Sekarang average kita uang muka di 12%. Meskipun BI memberikan uang muka 0. Tapi kenyataannya bank masih menerapkan cukup ketat. Yang mana dulu sebelum COVID itu uang muka itu di sekitar 7% average-nya. Sekarang sudah di 12% Mbak. Meningkat. Sekarang average uang muka itu 12%. Ya. Ada uang mukanya, walaupun Ada BI uang muka. boleh sebetulnya 0%. Iya. Jadi kondisi-kondisi ini kita harus aware semua dalam semua segi industri dan usaha bahwa kondisi ini tidak mudah untuk kita bisa survive. Apalagi sekarang sampai dengan hari ini perizinan. Mungkin kalau industri kayak factory ya, izin sekali produksi selamanya. Kalau kita jual rumah harus terus tiap hari mengikuti perizinan. Karena kan habis dijual lahannya kan sudah dimiliki orang lain. Nah perizinan sekarang ini sangat complicated. UJK itu bukan mempermudah tapi mempersulit. Presiden mintanya mempermudah, tapi kenyataan di bawah mempersulit. Wah ini mesti tanya sama Pak Bimaria nanti. Kenyataan ini kok bisa lain sama presiden ini kayak apa ini? Gitu ya. Tapi nanti dulu Pak. Jadi kira-kira tahun depan Bapak meramal dengan segala macam kehati-hatian kira-kira berapa persen naik Pak? Kita sekarang triwulan kedua itu kita di plus 15. Triwulan ketiga turun di plus 13. 13 koma. Tahun keempat kira-kira? Tahun keempat perkiraan saya akan turun lagi di plus 12.
Wow, bagus tuh Mas Yan. Jadi tahun depan kira-kira 10 itu paling jelek ya. Ya, terjelek masih 10. Lebih bagus dari 5% itu, makronya kan dianggap 5%. Iya, iya. Saya ngelihatnya kalau industri itu bisa lebih atas dari average 5% ya bagus. Nanti kalau industrinya 10% tergantung dari perusahaannya. Apakah perusahaan itu bisa di atas 10% apa di bawah 10%, kan gitu aja. Nasional 5% katakanlah. Industri ini lebih tinggi atau lebih rendah dari 5%. Umpamanya 10%. Nah sekarang kalau industrinya 10%, bapak-bapak ini ngomong 10%, kita di real estate bisa lebih tinggi dari 10% atau lebih bawah dari 10%. Kan gitu aja kan. Kalau di bawah 10% berarti elek kita. Kalau di atas 10% itu bagus. Gitu aja, gampang-gampang kan gitu. Saya ke Pak Asmindo dulu ya. Asmindo ini kan barusan teken sama Ray itu Pak. Itu teken apa itu Pak Ketua? Iya Pak Dedi. Teken apa itu? Bapak ini kan kebanyakan anggotanya UKM gitu. Bapak sendiri yang Vivere ini paling gede ini kayaknya ini. Kebetulan pas kita pengukuhan, kita langsung menandatangani MOU dengan Ray. Kenapa kita menandatangani MOU dengan Ray? Sasarannya tentunya pasar lokal, ya, yang dimana kita tahu bahwa pasar ekspor ini sekarang mulai menurun. Karena sekarang ini menurun malahan. Iya. Sebetulnya kan peluang ini. Kayak tadi dikatakan makanan itu malah naik. Iya. Kalau kerajinan enggak ya? Karena primer beliau. Kalau kita nggak makan bahaya. Tapi kalau nggak ada furniture masih bisa susah-susah, ada yang lama lah. Jadi kalau 5 tahun ke belakang sampai sekarang furniture ini kalau ekspor luar biasa. Sudah growth 33%. Dari 1,7 miliar dolar. Sekarang kemarin ini 2021 itu udah 2,7 miliar ya, US dollar. Billion dollars. Jadi dalam 5 tahun ini luar biasa. Sampai dengan September kita masih 2,2. Padahal dengan harapan sampai Desember, bukan September, Jun 2,2. Semester 1. Kalau Jun 2,2 berarti tahun ini 4,4 ya? Enggak bisa. Kita ini udah, jadi kemarin sampai data yang September belum ada. Tapi nanti perkiraan kita memang pasti turun dari 2,7. Karena roadshow saya ke teman-teman yang di daerah, saya tanya semuanya. Ada yang tinggal 10%, ada yang tinggal 20%, ada juga yang masih 50% tentunya. Nah itu tergantung furniture kemana dan furniture-nya yang apa gitu. Biasanya yang paling bawah itu yang kena duluan karena inflasi. Ekspor ya? Iya ekspor, ini ekspor, kita ngomong ekspor. Tadi ngomong Ray, kita tanda tangan, ini strategik, saya duluan dong masuk, minta tolong sama Ray. Kalau teman-teman Ray yang punya 5.000 anggota, betul ya Pak Ketua, itu kita bisa dikasih sebagian aja UKM-UKM kita. Saya pikir pasar lokal itu untuk ngisi ya. Iya, untuk ngisi. ada orang ngisi. lebih senang beli rumah termasuk isinya. Kalau yang bawah. Gimana pun pasti yang punya rumah juga akan ngisi. Kalau kita ada full furnish, tapi kalau nggak full furnish kan tetap ngisi. Semuanya dan juga pasti orang kalau beli ngisi rumah baru itu pasti isinya baru semua. Ya, kecuali istri yang nggak baru. Jadi gimana Pak? Sudah tanda tangan ada realisasinya enggak ini? Ini kan saling membutuhkan, jadinya kan itu bagus. Ya, mudah-mudahan kita tindak lanjuti, nanti kita bikin sistem bagaimana supaya Ray dengan anggotanya mau mendukung UKM kita. Tapi Pak Dedi ini aku tahu bukan cuma sama Ray loh, tanda tangan juga Kayu Jati. Cuma sayang Direktur Utama Perhutaninya enggak datang ini hari ini. Yeah. Itu maksudnya apa Pak? Untuk apa? Kalau ini untuk demand itu untuk supply gitu ya? Iya, kita itu pasok bahan baku. Supaya UKM dapat rantai, Kayu Jati. Rantai pasok bahan baku.
kenapa kita lakukan ini? Karena memang untuk UKM-UKM itu di daerah itu menyuarakan sulit sekali untuk mendapatkan bahan baku. Jadi yang dapat katanya yang gede-gede aja gitu kan. Makanya inisiatif dari Menteri Koperasi dan UKM bekerja sama dengan BUMN, Menteri BUMN, Perhutani diminta untuk mendukung UKM. Jadi kami diberikan 7.000 kubik 1 tahun. Kita mau trial aja dulu. Menurut Perhutani sih lebih juga bisa. Cuma sistemnya harus kita bikin gitu. Kita mau setiap ini ada sentra-sentranya, supaya sentra-sentra ini yang motong, keringkan, dan lain sebagainya, kemudian UKM-UKM ini bisa beli selembar, 2 lembar, 3 lembar juga nggak apa-apa. Kalau nggak mungkin ke Perhutani dia beli gitu kan, walaupun bisa online gitu. Jadi kayu jatinya nanti masuk sentra, dikeringkan, di apa-apa, barusan disuplai lagi ke UKM biasa, nanti furniturnya tergantung UKM masing-masing. Harus diolah, karena biasanya itu kasihan kalau UKM ini mereka juga mau cepat dapat duit ya, sehingga bahannya tidak diperhatikan, sehingga banyak klaim dan orang kecewa. Luar biasa ini Pak Dedi ini ya. Iya. Jadi supply-nya diamankan pakai kayu jati dari sini, karena kayu jati itu susah dapatnya kalau enggak dari Perhutani. Nanti demand-nya liwat REI paling enggak, kan gitu ya maksudnya ya. Iya, salah luar satu biasa. Sehingga ini luar biasa. Itu tadi ada KPP sebetulnya. Ya, itu itu Pak salah Hendi satu. itu, yang tadi Pak Asoranas tadi pagi itu diganti Pak Hendi. Pak Hendi janji datang tapi enggak bisa datang. Iya. Nah, sebetulnya ini ada peluang lagi toh, mesti membantu orang-orang Asmindo itu masuk di LKPP. Kalau profilnya masuk di situ, itu paling enggak dilirik oleh kepala daerah kayak Pak Bima ini. Kalau mau beli kan sekarang mesti lihat arahan LKPP, itu ada e-commerce-nya kalau nggak salah ya di sana. Ya, boleh masuk situ sehingga bisa terjual. Jadi terpaksa kalau Pemkot itu beli ya terpaksa kayak begitu. Iya, ya. Inilah tugasnya asosiasi sebetulnya. Kalau UKM-UKM ini kan sulit untuk menembusnya dan lain sebagainya. Kalau kami dari asosiasi bisa bergerak, kemudian bisa kolaborasi dengan pemerintah, itu kan semua stakeholder, termasuk REI, termasuk nanti makanan dan minuman, dengan Hipindo, itu kami bisa bekerja sama, asosiasi perhotelan lagi. Wah itu coba. Kalau kita semua harus kerjasama, even organisasi asosiasi sejenis pun harus kerjasama kita. Gitu. Sejenis itu maksudnya apa? Gitu. Sesama furniture gitu. Iya. Oh, ada lagi tuh selain Asmindo. Kita harus kerjasama. Indonesia besar sekali gitu kan. Iya. Benar. Oke. Iya. Ya kan? Pak Jokowi itu dulu ketua Asmindo Solo ya. Bapak sekarang ketua Asmindo Nasional. Oke Pak, kalau Bapak sendiri mikir dengan kerjasama sama REI, terus kerjasama sama sama Perhutani dan lain-lain tadi, kira-kira Bapak memperkirakan untuk anggota Asmindo sendiri bisa tumbuh berapa persen di tahun depan kalau itu semua jalan? Iya, kita memang memprediksi ekspor mungkin sampai Q1 atau Q2 ini menurun. Ya. Oh, menurun dulu. Iya, menurun. Tapi karena permintaan dari mana-mana itu agak turun di ya. Amerika menurun dan produk-produk yang dibawa juga karena resesi ya mereka. Tapi makanya kita minta supaya kita juga harus masuk ke lokal. Karena Indonesia sudah dikatakan lokalnya masih bergerak gitu. Iya. Uangnya masih banyak tuh, ada mobil listrik, ada ini dan lain sebagainya kan. Semua ini menggerakkan roda perekonomian kita. Ini ngomong lokal semua ini Pak, cuma Pak Adi aja yang ngomong tadi kalau ekspor itu naik. Kita nanti ngobrol banyak lah dengan stakeholder kita. Saya lompati dulu Pak Bima. Travel gimana Pak, travel ini? Kalau tahun ini gimana, tahun depan gimana, naik semua ini pasti ini. Bahkan saya tadi tanya,
keuntungan tahun ini yang naik pesat, ini nggak ngomong perusahaan Bapak loh, perusahaan Bapak nggak usah diomongin lah. Perusahaan Bapak pasti bisa bertahan. Kalau sudah gede itu tahu caranya bertahan, jatuh bangun, bangun lagi, yang perlu ditolong kecil-kecil. Ya toh? Kalau Vivere nggak usah ngomong lah. Vivere anaknya tadi tak dengerin tadi, wah anaknya pinter sekali udah. Nggak usah diomong. Sekarang yang kecil-kecil gimana? Kalau Bapak gimana lihat ini Pak? Ya, terima kasih Pak Hermawan. Jadi ini duduknya udah benar Pak, ini ada makanan, minuman, ada rumah, furniture, setelah punya itu semua baru jalan-jalan gitu kan. Iya. Jadi kita memang ini kan jalan-jalan ini kadang-kadang enggak makan juga jalan-jalan ini sekarang anak-anak muda. Urutannya memang ini di yang berikutnya gitu ya. Ya, jadi industri kami kan memang sangat parah ya, terpuruk lah selama 2 tahun setengah ini. Orang nggak bisa jalan ya. Karena mengenai mobilisasi dibatasi. Ya ternyata nggak bisa dipakai teknologi tok gitu, destinasi. Nggak bisa. Karena meeting online pun sekarang udah banyak berkurang ya. Jadi ini baru terasa pemulihan ini on track menurut saya di awal tahun 2022. Kemudian untuk mancanegara itu setelah perbatasan dibuka di bulan April tahun ini. Jadi sebenarnya baru mulai terasa ini agak ada angin segar selama 6 bulan terakhir ini Pak, itu betul. Tapi pemulihannya kan tidak merata di semua sektor. Kan sektor kami ini ada hotel, ada taman wisata, ada transportasi juga yang banyak berhubungan. Jadi memang tidak semuanya secara merata. Dan kalau dibanding pemulihan itu, kita nggak bisa dibandingkan dengan keadaan 2020 atau 2021. Ya. Industri kami pakai patokan 2019. Iya, patokan 2019. Ya, 2019. Jadi tadi Pak Hermawan tanya saya, selama 2 tahun terpuruk itu apakah bisa di cover dengan perbaikan selama 6 bulan terakhir? Jawabannya belum. Karena itu membutuhkan kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun ke depan. Balik sungguhan itu tahun berapa sih Pak pariwisata itu kira-kira? Diperkirakan oleh 2023 udah mulai meningkat, kita sih harap akhir 2023 bisa 80-90%. 2024? Bisa lewat. Kayak 2019? Setelah pemilu. Intinya 2024 kita harap bisa balik normal, mungkin melebihi 2019. Jadi kalau pemilu itu kan 2 kali Pak, 14 Februari sama November loh, iya Pak ya, Oktober. Nah ini kalau Pak Maria apal ini pasti peserta soalnya, peserta. Kalau saya ini sekarang kiainya KPU nih Pak, katanya Pak Hasyim Asyari. Jadi aku barusan ini ngomong di depan 6.300 KPUD seluruh Indonesia, itu mulai dari presiden, terus 5 pejabat kementerian, jaksa agung aku yang bagian terakhir. Nah ini nanti sore ini konser ini kan Maklus Conference ini kan malam ini. Ketua KPU datang, tapi enggak mau foto-foto ketemu dengan calon-calon katanya. Ya, saya enggak mau loh ketemu calon-calon. Kita mesti netral Pak Hermawan. Dia milih saya jadi kiai KPU itu karena aku netral katanya. Ya hati boleh aja kemana-mana tetapi harus netral. Jadi ini kan pemilu ini kan nanti orang pergi-pergi terus ini Pak. Travel politik ini kan luar biasa. Pengalaman sebelumnya sepanjang itu kondisi kondusif gitu ya, itu biasanya pengaruhnya tidak signifikan. Jadi demand-nya selama 2 tahun ini Pak Herman, naik luar biasa. Demand itu orang bilang tuh pent up demand yang terpendam ya. Jadi memang kita rasakan demand itu besar terpendam sekali ya. Jadi bahkan ada istilah namanya revenge tourism, tourism balas dendam. Revenge tourism ya. Jadi naik berapa persen lagi tahun depan? Kalau dibandingkan dengan tahun ini diperkirakan masih 20%-an karena kita mau ngejar angka 2019. Naik 20% lagi? Ya saya kira, karena memang kapasitasnya kan sangat terbatas saat ini. Tiket pesawat terbatas, harga tiket masih tinggi karena masalah supply dan demand. Dan potensi di Indonesia ini masih luar biasa dan kita punya demand besar sekali. Ini naik 20% asal 23 enggak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. 2023? Ya 23 tahun politik jangan sampai terjadi kerusuhan. Oh iya. Gitu. Iya. Kalau cuma kayak Polsek Bandung kemarin itu enggak apa-apa Pak ya? Enggak ada sih. Enggak ada ya? Enggak ada. Oh cuma jadi enggak apa-apa kayak gitu-gitu Indonesia bisa tahan itu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Gitu. Ya. Kalau inbound kira-kira naik berapa persen?
Kalau inbound ini menarik karena perbatasan baru dibuka di bulan April tahun ini. Inbound itu adalah tamu wisatawan yang sumber dari luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi di tahun ini nih sekitar 20-30% dari 2019. Karena baru 3 juta wisatawan diperkirakan yang masuk ke Indonesia. Tahun 2019 itu 16 juta wisatawan mancanegara. Tahun ini diperkirakan 3 juta. Nah, diperkirakan tahun depan ini kita sudah banyak mendengar permintaan, ketertarikan tinggi, hingga masalahnya adalah keterbatasan pesawat masih terbatas. Iya. Tapi ya balik-balik Bali terus ini Pak. Gimana ini Pak? Nah, justru ini destinasi kalau dari prioritas lain mancanegara, gimana ini? ya ini PR kita semua ya, PR kita semua, PR dari pemerintah juga. Karena saya dengar ada 24 pelabuhan udara di Indonesia, 15 diantaranya itu sudah dibuka untuk penerbangan asing. Dibuka tapi tidak ada yang datang. Justru itu, nah ini karena keterbatasan pesawat. Lah ya pesawatnya tidak mau masuk kalau tidak ada orangnya tuh Pak. Ya telur sama ayam. Nah yang saya dengar kenapa pesawat belum terbang, karena mereka harus antri untuk dapat sertifikasi bisa terbang lagi setelah 2 tahun di grounded. Gitu. Kira-kira demikian lah. Iya. Kalau outbound banyak di Turki, Qatar. Ya, outbound tentu demandnya selalu ada. Turki nih Pak, gila. Karena mereka pakai tidak visa pernah, soalnya. Karena mereka tidak pernah tutup border dan tidak pakai visa. Iya. Jadi negara-negara yang panen waktu pandemi adalah negara-negara yang bordernya itu. Sekarang ini berapa orang ke Qatar ini? Banyak loh Pak, ke Qatar ini nonton World Cup ini. Banyak ini. Banyak. Jadi asosiasi Bapak mendorong juga outbound. Asosiasi kita kan banyak macam-macam, ada asosiasi inbound, ada outbound, ada taman wisata, jadi turis domestik sendiri. Gitu. Umroh haji Pak, ya. Ini gimana? Kalau tambah umroh gede haji apa tambah kan, kecil tahun depan? Saya kira kan demandnya kan besar ya. Demandnya besar Kalau sekali. umroh kan demandnya besar. Naik terus tuh ini Pak? Naik terus. Apalagi sekarang di Saudi itu kan visa itu kan sangat dipermudah. Ini apalagi tahun politik ini kan banyak orang umroh nih Pak. Iya toh. Peserta pemilu ini mungkin kayak Pak Arya, Bibi Maria ini umroh Pak. Walaupun sudah 5 kali itu umroh supaya kelihatan di voternya ini umroh loh aku ya kan. Loh iya toh. Tahun politik ini perjalanan banyak. Kayak Pak Bimaria nih saya enggak tahu mau nyalon mana ini. Nyalon Jakarta atau nyalon Pusat atau nyalon Bogor lagi. Kalau Bogor ya pariwisatanya gitu-gitu toh. Tapi kan enggak bisa udah 2 kali. Kalau Jawa Barat nyalon Jawa Barat ya keliling-keliling Jawa Barat jadi domestik. Iya toh Pak. Kalau masuk DKI, nah itu nanti kita tanya ini gimana ya. Tapi naik 20% ya. Pak ini dulu, Pak Robi ini. Asmindo, Ketua Dewan Pembina Asmindo tuh. Jadi termasuk bosnya Pak Dedi. Iya. Jadi gimana kira-kira menurut Bapak? Pak Dedi ini luar biasa. Ini inisiatifnya apa tadi? Taken sama Perhutani ya, atau supply. Taken lagi sama Rei untuk demand. Bapak sebagai ketua Dewan Pembina puas toh lihat Pak Dedi ini? Saya sangat berharap Pak Dedi akan bawa kapal dengan baik. Apa? Membawa kapal bisnis furniture dengan baik. Kemarin saya diundang di UI Jogja, saya ditanya peluang dan tantangan Pak Hermawan. Jawaban saya tidak peluang dan tantangan. Semua dunia usaha kita sekarang mencoba membuat revenue dan profit. Hanya 2 itu. Bagaimana bisnis jalan, cash flow-nya ada atau membuat profit supaya bisa growing gitu. Very simple jawaban kami kemarin. Oke, terima kasih Pak Robi. Jadi Pak Robi mendukung Pak Dedi ini. Tapi dia harapkan sebagai ketua Dewan Pembina Pak Dedi ini membawa kapal yang bagus untuk UKM. Gitu aja Pak, sudah simple aja. Jadi berapa persen? Enggak tahu kira-kira. Dia yang diharapkan dari ketua Dewan Pembina pada ketua berapa persen ini Pak naiknya ini? Yang jelas anggotanya Pak Dedi ini sebagian besar UKM. UKM di Jogja, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan ini kapalnya tergantung kita bagaimana kita jadi nakoda. Jadi yang diharapkan naik berapa persen ini bisnis UKM kerajinan dan furniture ini? Saya kira Bu Afilasi tadi bisa jawab ya, tantangan kita di tata niaga dengan Amerika masih belum selesai Pak Ibu ya. Oh, nanti Ibu ekspor jelasin. ya, ekspor ya. Ibu bisa jawab
kita punya GSP Ya. dengan Amerika belum selesai. Ya. Dan itu menyangkut hampir 50% syarat kita untuk bisa ekspor ke Amerika nanti. Iya, ya. Kalau gitu Pak Bima Arya kita simpen ya. Tahun politik tahun depan kita simpen. Kita lihat lagi. Jawabannya terakhir saja. Bu Afiliani gimana ini? Perbanas ini, perbankan ini semuanya ini makanan apa. Bapak lihat, Ibu lihat perumahan kalau banknya enggak ngasih juga percuma. Ya, kalau beli furniture enggak pakai bank loh Pak. Pakai juga. Oke. Pakai. Furniture. Pembelian furniture pakai bank enggak? Kebanyakan. Iya, kalau retail ya ada pakai bank. Ada ya. Tapi kecil. Kalau motor itu banyak itu. Ya. Makanan pakai utang enggak? Enggak pakai ya. E-commerce pakai utang enggak? Pakai utang bank enggak? Pakai juga ya. Ya. Bu Afiliani gimana? Ini mati nih. Iya. Mana nih kok mati-mati nih? Udah Ayo. disabotase belum? Gimana Pak pertanyaannya tadi? Jadi kalau orang bank ngelihat ini tadi, ini rata-rata ini tak lihat optimis ini. Oke. Rata-rata. Sebenarnya Menurut bank Ibu juga banknya optimis. membangun enggak? Menunjang enggak? Menunjang Pak, karena kalau kita lihat dari pertumbuhan sektor, hampir semua sektor tumbuhnya itu positif. Yang tumbuhnya negatif itu justru pengeluaran pemerintah Pak, justru pemerintahnya yang terlambat dalam belanja ya. Nah kenapa demikian? Karena dalam 2 triwulan itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita 5% ke atas, itu menunjukkan konsumsi masyarakat kita sudah kembali normal. Dan sekarang sudah berkontribusi 55% terhadap PDB, itu satu buktinya ya. Apa itu consumer? Iya, konsumen, konsumsi masyarakat. Ya. Consumer masyarakat C ya, C ya. C-nya. Nah yang kedua hasil ininya. Normal berapa? Waktu normal berapa? C. Waktu normal ya sekitar 55 sampai 57. Jadi sudah balik ini. Sudah kembali. Sudah balik. 2019. Kalau G pada waktu normal berapa? Nah government spending itu memang dari dulu cuma 8-10% Pak, nggak banyak. Makanya berapa? dia 8 sampai 10% dari PDB. 8 sampai 10%, kecil toh. Tapi zaman waktu 2020, 2021, 2019 G berapa? Tetap Pak, hampir. Oh tetap? Iya, walaupun defisitnya di atas 3%, tapi dia tetap didominasi oleh konsumsi gitu. Oh tetap konsumsi? Jadi konsumsi itu tetap mendominasi. Jadi konsumsi itu tidak pernah mati ya? Enggak pernah. Terutama makanya, makanan ya? Betul, makanya makanan minuman tuh tumbuh terus Pak. Makanya sebenarnya masyarakat tuh jangan ditakut-takutin supaya konsumsinya tuh normal gitu. Nah jadi persepsi, nah ternyata yang ketiga juga indikator yang dibuat oleh Bank Indonesia, indeks kepercayaan konsumen kita di atas 100. Itu artinya bahwa konsumen kita dalam 6 bulan ke depan tuh masih yakin bahwa ekonomi itu baik. Nah, sehingga mereka nggak hanya nabung, tapi mulai konsumsinya baik gitu. Jadi ini yang menunjukkan saya optimis tahun depan itu kita nggak resesi, hanya perlambatan. Jadi perlambatan tuh pertumbuhannya tuh proyeksi kita 4,8. Ibu percaya kalau ada perlambatan ya tahun depannya? Paling tidak iya. Kenapa? Karena mungkin tanya Pak Adi, tahun depan itu akan ada adjustment terhadap harga-harga. Kenapa? Karena rupiah udah 15.000 lebih ya, sedangkan pengusaha-pengusaha itu belum menaikkan harga. Yang ada ngecilin barangnya aja Pak gitu. Nah tahun ngecilin depan, barang. Iya, jadi barangnya yang dikecilkan supaya tidak menaikkan. Tapi tahun depan rata-rata kalau ditanya akan ada adjustment. Tapi inflasi jangan khawatir, proyeksi kita hanya 5,6%, jadi nggak sampai double digit gitu. Oh gitu, jadi kita optimis dong tahun depan ini tetap tumbuh, cuma perlambatan. Betul, tidak resesi. Kalau resesi kan pertumbuhannya negatif selama kalau 2 resesi kuartal. itu definisinya negatif selama 2 kuartal. 2 kali. Tapi kalau orang awam ini kan kalau perlambatan itu sudah pusing semua ini Bu. Saya rasa enggak. Jadi Enggak. dengan kalaupun 4,8 menurut saya enggak akan bedanya dengan sekarang sebenarnya gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat struktur masyarakat kita itu 20% orang menengah atas itu kontribusinya 45% dari total konsumsi Pak. Nah makanya kenapa pemerintah kasih potongan pajak buat perumahan sama mobil supaya orang kaya ini belanja gitu ya. Nah kelas menengah yang 40% itu kalau saya bagi 2. Menengah atas itu jumlahnya sekitar 17%. Jadi 17% plus 45 itu orang yang tidak terkena dampak terhadap inflasi. Jadi dia belanjanya akan normal ya. Nah kelas bawah itu 40%, 17% cuman konsumsinya gitu. Makanya perlu dikasih BLT karena yang paling kena dampak inflasi itu yang 17%. Kalau orang kaya Pak, krisis itu makin kaya loh Pak gitu. Jadi itu bedanya, kalau krisis itu orang kaya makin kaya. Nah kelas menengah bawah itu juga pemerintah bantu.
Jadi yang UMR atau yang gajinya di bawah 5 juta ke bawah itu juga tetap ada kan, semacam kayak ada BLT, terus kemudian yang kedua dibantu juga melalui kartu prakerja misalnya. Nah itu adalah sebenarnya bantuan supaya tidak kena dampak terhadap inflasi. Kalau Jadi, menurut Ibu tahun depan ini sektor apa lagi yang mesti dibantu ini? Oke, kalau menurut saya satu pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata itu adalah menghidupi 17 sektor di bawahnya. Jadi UKM itu akan hidup di sektor pariwisata. Pariwisata jalan, semua jalan. Betul, makanan jadi satu jalan. benar. Makanya kemarin di dana PEN Pak, itu cukup besar dana yang diberikan untuk pariwisata. Sayangnya cuma 10 destinasi. Kalau menurut saya jangan 10 destinasi. Kasih daerah yang memang bisa bagus pariwisatanya, kasih insentif gitu. Sekarang yang diberikan insentif oleh pemerintah itu adalah ini pangan. Jadi daerah yang bisa mandiri pangan itu dikasih insentif. Bapak tahu apa yang terjadi? Terjadi deflasi di pangan. Karena mereka berlomba-lomba memperbaiki struktur pangan. Jadi orang daerah tuh lebih suka diberikan insentif daripada dibagi-bagi duit. Kalau dibagi duit itu kan take it for granted ya. Buat apa aja terserah gitu. Nah jadi menurut saya untuk pariwisata itu nomor 1 ya. Nomor 2 yang juga perlu dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana kemandirian pangan. Karena menurut saya saat ini kita masih cukup banyak ketergantungan impor. Nah ini bagus, kenapa? Potensi kita untuk ekspor pangan tuh sangat memungkinkan. Ya, Timur Tengah banyak orang dari kita umroh dan haji, tapi Thailand lah ekspor terbesar makanan halal gitu. Nah itu jadi banyak market sebenarnya yang potensi buat Indonesia ekspor yang belum digarap, itu sih. Sudah cantik, pinter. Nanti tanya Pak Bima Arya, ada peluang enggak ini 2024 Ibu Afiliani masuk kabinet ya toh? Aku dari dulu nunggu terus kapan Bu Afiliani ini? Pasti ya nunggu toh Bu Afiliani. Mau pinternya kayak gini loh, ya toh? Enakan jadi temannya Arya Bima Pak daripada jadi birokrat. Kenapa? Enakan jadi temannya beliau daripada jadi birokratnya Pak. Oh, itu kan kalau belum masuk. Kalau sudah masuk biasanya malas keluar sudah. Ya, toh. Tanya Pak Bima Arya mau nyalon lagi enggak tahun depan? Pasti nyalon 2024 ya. Malah nyalonnya naik-naik terus, enggak mungkin turun toh. Ya, cuma teman saya itu luar biasa itu. Ada yang jadi dari menteri, terus jadi Wagub Jawa Timur, terus jadi wali kota Pasuruan sekarang ya toh. Itu luar biasa itu. Dia kalau ketemu saya, aku ini luar biasa loh Pak, berbesar hati. Jadi menteri, jadi Wagub. Habis Wagub, wali kota Pasuruan. Gila kan, tidak ada orang mau kayak gitu. Biasanya kan naik-naik terus itu ya. Politik itu memang lain. Nanti tanya Pak Bima Arya, politik itu gimana tahun politik 2024. Kalau saya bilang bukan tahun politik, ini tahun cheer up, tahun pesta. Karena ada U20, kemudian ada Blackpink datang. Loh ya kan, kurang apa lagi. Terus ada pemilu, ingat-ingat tahun pesta katanya Garin Nugroho 1999 itu ingat-ingat hanya orang Manado yang berpesta itu. Aku ini orang Jawa, kalau orang Jawa ini semedi katanya. Tidak pesta katanya, pesta itu perlu, pemilu pesta. Jadi orang bergembira ria, kalau bergembira ria semua spending. Bukan politiciannya dok, rakyatnya juga mau spending. Ibu melihat gimana sebagai ekonom melihat 2023 ini, tahun politik ini? Saya melihat memang pemilu itu walaupun 2024, 2023 sudah terjadi pesta. 2023 gitu. Pestanya ini malah ya. Dan bahkan sekarang aja kalau kita lihat banyak baliho-baliho itu udah kasih UKM juga. Pak Bima Arya belum loh ini. Sebentar lagi Pak. Nah jadi pesta rakyat itu sudah akan terjadi di 2023. Banyak partai politik akan mengeluarkan dana untuk masyarakat. Jadi 2023-2024 tuh akan banyak dana di luar. Tidak perlu disubsidi sama pemerintah kalau politik ini. Enggak perlu Pak. Tidak perlu, uangnya tidak tahu dari mana ada aja gitu ya. Iya betul. Dari mana itu duitnya biasanya? Iya kan dia bilang gitu, siapapun presidennya bohirnya sama Pak. Cuma Apanya? saya nggak tahu bohirnya Pak. Oh bohirnya sama, ya itu lagi ya. Oh iya. Ibu Afiliani ini komisaris utama Alobank juga, jadi boleh dong tanya. Nanti prospeknya bukan Alobank dok, Alobank dan lain-lain yang sebangsa kayak digital banking itu gimana menurut Ibu 2024? Ya, menurut saya orang gini. Semakin percaya atau semakin enggak? Oke, jadi bank digital itu atau bank berbasis digital itu akan terbukti 2 tahun kemudian Pak, dia survive atau tidak. Akan?
2 tahun kemudian baru ketahuan bank digital itu bisa survive atau tidak. Oh belum? Belum. Kenapa? Satu, bank digital itu tidak hanya memberikan dana dan kredit, tapi dia akan banyak nanti di payment system. Jadi kalau dia nggak punya ekosistem, ya bukan karena saya di Alobank ya Pak, kalau dia nggak punya ekosistem, dia tidak berkolaborasi dalam jangka panjang akan ditinggalkan. Alobank ekosistem ya Bu ya? Ekosistem, kenapa? Waktu itu saya bikin survei kecil-kecilan nih Pak, saya tanya sama orang, Anda pilih bank itu kenapa? Karena kasih diskon terus menerus. Jadi kalau nggak ada ekosistemnya, tidak ada diskon-diskon, dia akan meninggalkan. Nah makanya banyak sekarang merger kan, merger dari e-commerce itu merger, kenapa? Karena e-commerce juga begitu, begitu dia nggak memberikan diskon, dia akan kehilangan dan dia akan merger. Ini sama bank ya, digital. ini sekalian, ini ada orang Korea juga ini di sini. Orang Korea ini pokoknya perhatiannya ini ke Indonesia. Yang datang ke Macplus Conference ini aja 4 orang Korea, tapi Koreanya mantep-mantep ini. Ini ada Kakao Talk. Anak buahnya Kakao Talk itu kripto. Kripto kan lagi low sekarang. Tanya sama saya, kira-kira kripto ini, pasar kripto anak-anak muda ini di Indonesia ini kira-kira bisa bangkit lagi enggak ini kira-kira? Kalau bisa kira-kira mau masuk ini Kakao Talk bagian kripto ini. Gimana menurut Ibu? Menurut saya gini, selama kalau tidak ada regulatornya di baliknya itu pasti berbahaya. Karena begitu ada masalah, siapa yang tanggung jawab gitu. Nah makanya kalau nanti OJK ini akan meregulir soal emas, ya nanti mungkin bisa dijawab, dibantu dari OJK. Kemudian juga dari sisi yang sekarang ada di Departemen Perdagangan, Bapepti Pak, nanti pindah ke OJK, mungkin itu akan ada regulasi. Jadi sejauh belum ada regulasi menurut saya kita nggak bisa menjamin, tapi nanti begitu ada regulasi itu ada yang namanya perlindungan konsumen. Nah sekarang ini belum ada perlindungan konsumen untuk kripto, jadi kesalahan ditanggung sendiri Pak. Oh, ya. Ibu bisa loh ini ya, jadi regulatornya. Pak Suwandi, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Tadi kita sudah lihat toh. Apapun kalau tidak ada pembiayaannya tidak bisa jalan loh Pak. Kalau Bapak lihat apa selama pandemi naik terus loh pembiayaan ini. Enggak juga Pak, jadi kalau kita bicara pembiayaan ini mungkin masyarakat tuh mengenal kami itu leasing Pak. Leasing. Jadi kalau kita bicara perusahaan pembiayaan masih masyarakat juga apa sih itu perusahaan pembiayaan, tapi kalau bicara leasing semuanya paham ya Pak ya. Tadi kita sudah mendengar bahwa positif semua ya, bahwa tahun depan akan naik semuanya. Saya juga meyakini bahwa perusahaan pembiayaan juga di industri pembiayaan ini kita mengalami kontraksi turun di tahun 2020 minus 18%. Ini mau atau tidak mau tadi sejalan dengan IC, ya sejalan juga dengan Gaikindo, nggak bisa jualan Pak di 2020 karena kita semua harus WFH, di kita juga PPSB dan nggak bisa ngapa-ngapain. Kita turun. Tapi kita nggak takut dengan yang turun tersebut karena kita yakin penduduk Indonesia masih butuh mobil, masih butuh motor. Begitu 2021, Pak, portofolio kita paling banyak sebenarnya di motor mobil. Walaupun kita ada alat berat, kita ada mesin-mesin. Nah, motor dan mobil ini memang menjadi portofolio 67% dari industri kita. Dan begitu masuk 2021, begitu ada insentif stimulus yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, PPNBM 0, orang berbondong-bondong masuk Pak. Dan pada saat itu juga PPKM diturunkan dan bahkan bebas, orang mengganti mobil. Bayangkan kalau kita lihat 6-7 tahun yang lalu, ada sekitar 1 juta setiap tahun terjual kendaraan, 2 juta, 30%-nya saja atau 40%-nya yang mengganti kendaraan di tahun 2021 itu udah 800.000. Hitungan yang sederhana. Artinya apa? 2021 kita masih minus 1,5, tapi 2022 ini kita sudah tumbuh 12% sampai dengan Oktober tahun 2022 Pak. Secepat itu kita langsung double digit. Nah, Bapak kalau lihat tahun depan ini kayak apa ini? Masih tumbuh. Tumbuh berapa persen Pak? Kita moderate kalau kita proyeksikan sekitar 5-7% karena perlambatan tadi yang disampaikan. Dan kenapa tidak bisa double digit? Kita juga paham bahwa saat ini kendala dari semikonduktor yang dimana produsen terbesar dari semikonduktor ini adalah China. Dan China masih menerapkan
lockdown policy yang kita dengar mungkin sampai dengan bulan Maret masih belum kita tahu apakah lockdown ini masih dibuka. Dan semikonduktor ini pada saat COVID terjadi, ternyata mereka juga melihat potensi pasar baru di mana dipakai untuk komputer, untuk WFH dan segalanya, jadi terbagi-bagi juga. Untuk industri motor dan mobil juga mengalami kendala. Terbagi-bagi ya Pak ya, jadi untuk produksi sempat kadang motor yang kami dengar pada bulan, tahun ini aja bulan Mei, Juni, Juli sempat nggak ada barang ya, karena tidak ada semikonduktor ya Pak. Jadi sebenarnya demand-nya ada Pak Herman, demand ada, supply-nya yang nggak ada. Demand-nya ada ya? Iya. Terus di industri kita Pak, sekarang diversifikasi. Artinya apa? Pada saat yang bersamaan kita turun, 2020 harga batu bara naik. Dan penjualan alat berat luar biasa. Double Pak dari 2020 ke 2021. Makanya leasing nggak karu-karuan naiknya ya? Nggak ada masalah Pak. Jadi kita nggak ada. Tapi tahun depan ini harga komoditi anjlok ini Pak. Dirasakan masih tetap Pak, kalau kita bicara anjlok, harga komoditi batu bara. Minyak berapa sekarang? Minyak itu katanya acuan untuk semua komoditi lain. Betul Pak, batu bara sempat 400 Pak, itu di luar sekarang nalar orang. Kalaupun dia turun Pak, di 150 orang masih untung Pak. 80 pun sudah untung sebenarnya. Tapi betul enggak kalau minyak itu, harga minyak itu merupakan referensi untuk komoditi yang lain? Betul, betul. Tadi pagi Pak Yonan tuh bisik-bisik sama saya bahwa ini yang harus dipikirin tahun depan itu adalah harga komoditi itu ada tanda-tanda bisa turun. Ada tanda turun Pak, tapi kita mesti terima kasih ya, kita nggak bicara perang karena Ukraina dan Rusia, tapi dengan apa yang terjadi, supply gas ke Eropa, semua bicara mengenai sustainable goals dan segalanya, batu bara katanya tidak polluted dan segalanya, tetapi ini hari ada berita bahwa UK bangun pabrik batu bara lagi. Karena itu harga yang paling murah. Dan itu membangun infrastruktur untuk energi terbarukan nggak mudah. Indonesia orang Asia ini dibujui orang bule Pak. Disuruh SDG dia sendiri menuju ke situ. Iya toh? Sangat setuju Pak. Iya toh. Suruh ikut demokrasinya Barat. Sudah kebablasan. Jadi gak karu-karuan rusak lagi. Demokrasi terpimpin katanya. Ini tanya Pak Bima nanti ya. Itu nanti yang politik-politik ini tanya Pak Bima aja. Ya. Jadi gak perlu khawatir lah Pak. Jadi gimana sebetulnya? Minyak ini katanya sekarang hari ini berapa? Di bawah 100, 80. Di bawah 100. Udah 80 tuh? Enggak sampai. Masih 90-an Pak. Oh 90. Itu kan politik price itu kan 60 itu Pak. Eropa itu ya. Tidak mau beli lebih dari 60 katanya ya toh. Sampai OPEC ngamuk-ngamuk ini, OPEC ngamuk-ngamuk ya tidak mau, dia dipotong lagi produksinya. Jadi ya memang Barat ini kadang-kadang Mbak, kadang-kadang keki juga kita lihat Barat ini ya toh. Katanya demokrasi, tapi ya apa ini? Trump terus sekarang bilang, saya satu-satunya presiden yang selama saya tidak ada perang katanya. Ya toh. Sekarang ini kan perang-perang tidak karu-karuan. Nah, jadi kalau Bapak melihat masih tumbuh ya tahun depan? Pasti masih tumbuh. Masih tumbuh. Kalau BEI gimana ini Pak? Kan mendorong orang suruh masuk jadi perusahaan publik. Nilai kapitalisasi kita berapa sekarang Pak? Sebentar Pak. Jadi gini Pak, di pandemi ini memang banyak kita salah satu industri yang mungkin mendapat berkah dari pandemi Pak. Jadi investor kita di 2019 itu untuk seluruhnya sekitar 2 juta. Sekarang ini sudah 10,1 juta. Itu individual ya? Semua Pak, semua jenis institusi maupun individual. Nah, transaksi kita di tahun ini investor individualnya sudah mengontribusi sekitar 46% dari luar biasa transaksi Kalau kita. Amerika itu berapa individual? Saya nggak ada datanya Pak kebetulan. Tapi lebih dari 50% tuh Pak? Nampaknya ya sekitar setiap orang punya saham betul di sana gimana? Nah, memang Pak, jadi memang kita memang menuju ke situ. Iya, jadi sekarang investor lokal kita ini jauh lebih besar transaksinya dibanding investor asing Pak. Jadi dan itu didominasi oleh investor individual, di mana 80%-nya adalah investor di bawah 40 tahun. Jadi memang millennials ini sangat aktif bertransaksi di Bursa Efek Indonesia Pak.
Itu untuk Perbanas begitu, bagus untuk Perbanas. Kalau investor domestik makin banyak tuh bagus Pak, berarti banyak yang diserap untuk investasi. Karena investasi kan tidak hanya pinjam kredit dari bank Pak, tapi juga orang mulai banyak yang IPO. Nah ini saya rasa juga. Untuk bank oke. Oke Pak, nggak masalah karena bank itu masih banyak yang perusahaan menengah sama kecil. Sedangkan perusahaan besar memang sekarang sudah lebih banyak ke IPO. Silakan Pak, tahun depan gimana kira-kira? Ya, tahun depan memang dari berbagai analisa ekonomi kan memang cukup berat ya Pak. Tapi kami cukup optimis bahwa transaksi harian kita, investor kita, perusahaan tercatat kita akan terus tumbuh Pak. Saat ini, tahun ini aja kita sudah mencatat 54 perusahaan tercatat baru. Dan kita harapkan di tahun depan kita bisa sampai di angka 57 perusahaan tercatat. Total perusahaan tercatat bursa saat ini sudah 821 perusahaan. Kita harapkan 2-3 tahun lagi kita bisa sampai ya 1.000 Pak target kita. Tapi maaf loh Pak, kan betul. Maaf ya, tahun lalu yang IPO harganya naik, terus ada yang turun, enggak usah nyebut nama ya. Turun gini, terus diam-diam dibeli lagi sama katanya untung 2 kali, cuan 2 kali katanya. Gimana itu Pak? Iya Pak, jadi selain yang kaya tambah kaya itu. Selain pertambahan investor, kita juga meningkatkan perlindungan investor Pak. Jadi edukasi, terus beberapa proses kita melakukan otomasi, terus peningkatan pengawasan baik dari Bursa Efek Indonesia maupun OJK juga kita tingkatkan. Tujuannya adalah agar market harga di pasar ini wajar dan teratur Pak, dan efisien proses transaksinya. Jadi perlindungan investor mungkin kalau dulu bercampur dana nasabah dengan dana perusahaan efek, sekarang sudah kita pisahkan. Investor juga bisa lihat saldo efek, saldo dana dia melalui online di KSEI. Terus kita untuk pasar perdana juga kita punya electronic initial public offering, itu tujuannya juga memeratakan pembagian saham di primary market sebelum masuk secondary. Nah setelah itu memang dinamika pasar Pak, seperti itu. Dan kita memang kita berupaya untuk mengurangi adanya manipulasi pasar memang, tapi memang masih panjang jalannya dan sudah pasti tidak akan pernah bisa manipulasi pasar itu hilang sama sekali Pak. Cuman kita berupaya memperkecil kemungkinan terjadinya hal tersebut. Apa memang enggak manipulasi pasar itu yang membuat pasar itu jadi ramai Pak memang? Diam-diam kan didorong ke situ sebetulnya, Bapak enggak boleh ngomong gitu. Tapi kalau tidak ada yang main ini kan kurang ramai Pak pasar ini. Jadi memang kalau dari bursa berharap trading dan investasi ini balance Pak. Iya, trading kalau investasi semua ya enggak rame Enggak Pak. jalan Pak, betul. Trading ini kan wah rame ini Pak, main-main di pasar saham ini kan rame. Iya. Iya, Bapak perkirakan tahun depan yang trading lebih rame dari yang investasi apa gimana? Harapannya begitu Pak. Apalagi sekarang dengan investor millennials. Trading contohnya, semua itu Pak? Iya, apalagi kan kripto Pak. Misalnya kayak kripto gitu ya, seperti tadi Bu Afiliani sampaikan. Kripto ini kan kayaknya memang bisnis yang tidak diharapkan untuk diregulasi Pak. Gitu. Jadi teman-teman milenials ini kan aktif transaksi kripto Pak. Nah kita berharap juga teman-teman milenials ini juga mau bertransaksi di Bursa Efek. Oh daripada kripto. Saya nggak bilang begitu sih Pak. Ini pilihan investasi soalnya. Ini pilihan investasi betul. Dan lebih seperti Bu Afiliani bilang ini diregulasi, ada regulatornya, ada peraturannya, ada underlyingnya. Loh kayak robot trading gitu loh Pak. Ya. Apa robot trading itu? Robot tradingnya agak berbeda Membantu Pak. BEI atau? Enggak Pak, ini di luar kita kalau robot trading. Robot trading itu bukan dalam area Bursa Efek Indonesia Pak. Loh, tapi kalau banyak yang robot trading kan yang main juga banyak Pak. Ini PR kita bersama adalah edukasi sebenarnya Pak Hermawan. Gitu. Edukasi, ini PR kita bersama karena literasi pasar modal ini juga masih kecil Pak Hermawan. Jadi kita, Bursa, BEI, OJK dan para pelaku juga terus melakukan edukasi kepada para masyarakat di Indonesia, Pak. Iya. Kalau judi online, Pak. Wah, itu membuat yang kalau judi online makin banyak, ya. Itu apakah mengurangi transaksi yang ada di BEI, Pak? Bisa jadi, Pak. Ya seperti sekarang World Cup ada, transaksi kita agak kurang sih, Pak. Memang. Jadi kan aku tadi bilang tadi pagi, jangan bilang teknologi itu selalu bagus. Barangkali kalau tidak ada teknologi, tidak ada judi online, tidak ada robot trading, tidak ada sambu loh Pak. Loh, iya toh Pak, tidak ada sambu loh Pak.
Aku ini kan juga konsultannya Kompolnas Pak. Dulu kan penasihat ahli Kapolri. Aku selalu bilang gitu. Loh ini jangan-jangan sudah cari kambing hitam aja yang paling enak ya. Karena enak, tidak usah nyalakan siapa-siapa. Ini bukan salahnya Sambo ini. Ini salahnya teknologi nih ya toh. Kalau kita nyalakan Belanda kan enak ya. Ini kenapa ini kok terjadi diskriminasi ini? Ya karena Belanda ini yang mulai diskriminasi ya. Belanda aja, Belandanya sudah tidak ada ya. Enak nyalain teknologi. Jadi teknologi itu kan bisa membuat teknologi BEI ini kocar-kacir Pak. Orang lebih senang teknologi toh. Bisa main sendiri di sana, bisa apa. Tapi robot trading membantu Pak. Robot trading ini tidak, kalau yang saya pahami itu memang bukan atau beli saham di sana, enggak di sini. Robot trading ini sebenarnya nggak ada yang dibeli kayaknya Pak underlying. Ya. Mereka nggak bertransaksi di bursa Pak. Bursa ini memang ada individual kan sekarang bisa transaksinya online Pak. Online nanti buka rekening di sekuritas, bisa transaksi sendiri di rekening handphone. Di sana itu yang ada. Nah kalau robot trading kan beda Pak. Jadi rekeningnya nggak jelas, apa yang ditransaksikan juga nggak jelas gitu ya. Kalau ini kan memang perusahaan-perusahaan sekuritasnya sebagai intermediarisnya juga terdaftar dan Oke Pak, sekarang pertanyaan saya gini. Bapak mengharapkan berapa perusahaan go public tahun 2023? Tambahan. Iya Pak, kalau dengan perhitungan kita mungkin sekitar 57 sampai 60 perusahaan di 60 perusahaan. Ya. Ini perusahaan Bapak yang ada di sini ini kan ini punya perusahaan semua ini Pak. Ada yang bisa nambah enggak dari 60 ini? Harusnya ada Pak. Kan kita punya mulai dari dengan Panorama itu sudah publik toh Pak. Panorama ya, ada beberapa yang sudah publik Tapi Pak. Kan Bapak ini kan punya banyak perusahaan. Kami Bapak harapkan begitu Pak. Kira-kira kepingin lagi enggak go public lagi? Ya, kami harapkan begitu Pak. Jadi perusahaan besar, menengah, kecil juga bisa itu Pak Dedi itu perusahaannya banyak itu Pak. Iya toh. Pak itu Lucida itu, Toto Lucida itu ya itu semua itu Pak. Punya perusahaan semua itu. Nanti saya approach Pak, beliau-beliau. Gimana? Ada yang kira-kira dari sektor-sektor makanan ada toh yang mau go public lagi? Gimana? Ada berapa kira-kira yang mau go public lagi Pak Adi? Saya kira dari makanan ada beberapa yang sudah persiapan ya, mudah-mudahan tahun depan bisa go gitu ya. Tapi memang lihat sikon kadang-kadang ya. Betul Pak. Itu untuk go public itu kadang-kadang sudah siap 100%, tiba-tiba mundur. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu ya. Kalau perusahaan e-commerce ini tidak diharapkan go public. Jadi e-commerce bisa juga Pak. Bisa juga. Diharapkan. Iya, kita punya pasar yang kita biasa pasar yang untuk mengakomodir fintech Pak. Ada kira-kira Pak yang mau go public? Mungkin masih menunggu Pak, prospeknya kan 3 sudah kan Pak. Buka, Goto dan Beli ya kemarin. Bahkan yang lebih kecil seperti Pigijo juga listing di kita. Jadi memang kita punya berupaya untuk mengajak. Tapi arah profitability semua pasti akan IPO Pak, kemungkinan Pak kalau digital. Gimana real estate ada yang mau go public kira-kira tahun depan kira-kira Pak? Ya, banyak sih yang masuk baru juga banyak, tapi dalam artian gini, sekarang kita juga perlu untuk mendukung mereka yang membangun high rise, Pak. Karena oversupply untuk high rise ini harus kita sosialisasikan supaya kita bisa lebih eksis di market baru go public. Ya. Sepeda motor yang baru-baru ini. Kalau yang kecil-kecil itu saya tahu banyak Pak yang udah persiapan itu Pak. Jadi apa? Kalau yang gede-gede malah enggak mau ya Pak ya. Udah terlanjur sama holdingnya Pak. Oh iya, kalau yang kecil-kecil ini kepingin coba coba. Startup Pak, startup itu banyak banget Pak yang bisa dapat meraih duit. Steppingnya itu sengaja bikin supaya Pak. Ada Pak. Ada sepeda motor ada, yang mobil juga ada. Terlihat ada. Coba-coba tuh Pak. Coba kalau siapa tahu bisa. Produksi sih belum tentu, jualan belum tentu, masuk sini dulu kan. Iya, ada yang kan gitu ya. ke startup seperti itu. Asmindo ada Pak? Saya sendiri TBK. Dari 2002, mungkin tukang mebel yang pertama TBK saya nih. Tapi bukan yang gede-gedean, gitu. Iya.
Tapi saya lihat sih nggak gampang. Ya. Ada satu lagi yang gede sekali juga ada di Surabaya. Ya. Travel gimana Pak? Ada yang mau ini asosiasi Bapak? Ya, jadi di asosiasi kami memang ada pelatihan juga dari Kementerian Pariwisata. Mungkin bekerja sama dengan OJK ya Pak ya. Ada pelatihan untuk IPO buat perusahaan-perusahaan di bidang pariwisata. Jadi kami juga sangat menyambut positif. Mudah-mudahan karena di pariwisata ini kita harus memiliki akses pendanaan. Ya kalau kayak kemarin itu kejadian pandemi, itu kan keran dari perbankan kan sama sekali tertutup. Jadi kita harus bisa memiliki akses pendanaan dari sektor pasar modal. Jadi bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi juga untuk perusahaan menengah dan mungkin perusahaan yang lebih rintisan, kira-kira begitu. Bang, IPO? Kalau bank sebenarnya sekarang hampir sebagian besar bank tuh sudah IPO sih sebenarnya Pak. Ya tapi yang kecil-kecil? Apa Pak? Yang kecil-kecil? Oh yang kecil-kecil sebagian udah, yang bank-bank digital tuh sebagian adalah bank-bank buku satu yang sudah IPO sih Pak gitu. Tapi apakah ke depan ya pasti menunggu kondisi membaik ya, karena kan saat ini bank digital sahamnya juga lagi pada turun Pak. Jadi yang kecil-kecil lebih nekat ya. Kalau pembiayaan Pak tidak butuh ya? Mestinya akan banyak Pak. Kalau kita lihat sekarang komposisi pemegang saham asing di perusahaan pembiayaan saat ini udah 40% Pak. Terakhir ini Korea meningkat masuk investor asing itu sekarang sudah totalnya sekitar 15 perusahaan joint venture diakuisisi oleh Korean. Loh tapi kan itu dibuka, enggak pakai liwat gini Pak. Ya, tapi kalau kita bicara perusahaan nanti IPO, itu akan lebih mudah untuk memvaluasi harga sahamnya. Dan saya sekarang yakin Korea agresif ya? Agresif, sekarang Korea agresif. Dan di perusahaan pembiayaan Pak Hermawan sekarang ini udah ada produk baru yang kita kenal dengan Buy Now Pay Later. Jadi e-commerce seperti Shopee sudah masuk, Traveloka sudah masuk. Dari Singapura kita ada yang mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ke shopping mall ada Atome Finance. Buy Now Pay Later ya? Ya, ada Atome Finance, itu singkatannya available to me Pak. Bahkan saya bilang nanti ada perusahaan namanya Uptoyo Finance Pak, up to you. Jadi bayarnya boleh kapan-kapan gitu Pak. Jadi ini makin multi finance ini makin menarik. Yang tadinya orang masuk ke fintech P2P, perusahaan yang P2P sekarang ekosistemnya masuk ke pembiayaan Pak. Oh oke. Ini sekarang Mbak Bibari ya ini, gongnya ini sekarang. Karena tahun politik ini. Pak, Bapak sebetulnya datang sini sebagai ketua asosiasi pemerintahan kota. Jadi Bapak mesti bahas dua Pak. Kalau di kota-kota, kota besar, kota tengah, kota kecil, Bapak kan anggotanya banyak gitu ya. Kota ini 100 lebih tuh Pak ya? 100 ya? 98 karena ada kota besar, kota tengah, kota kecil. Ini dulu Pak, ini kalau kota ini Bapak lihat mestinya kayak apa menghadapi 2023 ini. Kan pemilunya masih 2024. Atau karena kota ini kan sebagian besar ya mau maju 2024 ini Pak. Ya kan terpengaruh. Kebijakan-kebijakan di 2023 kan ada pengarahan menuju yang ada kepentingan untuk yang mau 2 kali. Kalau Bapak sudah 2 kali. Iya toh. Kalau yang belum 2 kali. Yang 2 kali sama yang kayak Bapak kan bisa meningkat ini ya toh, meningkat ke provinsi, meningkat ke DKI kan bisa ya toh. Kalau saya ini dipeseni sama Pak Ketua KPU harus netral loh Pak. Iya, aku netral Pak. Tak bilang iya toh. Tapi kan boleh tanya ini kira-kira. Kalau pemerintah kota ini kira-kira gimana Pak? Lihat 2023, lihat ini semua positif. Gimana Pak? Ada satu isu yang banyak orang itu nggak ngeh Pak Hermawan. Kenapa? Bahwa sekarang ini pelan-pelan semua kepala daerah itu akan dikuasai, akan dipegang, akan dijabat oleh pejabat. Oh iya. Ya, karena menuju pilkada serentak. Jadi ada yang jabatannya dimajukan. Iya. Nah, apa bahayanya atau tanda kutip ya, apa risikonya? Kalau pejabat ini nggak paham kondisi daerahnya, hanya titipan saja, nonsens apa yang semua kita omongin Pak. Nggak ada gunanya semua Pak. Ya, kita boleh optimisnya seperti apa. Tapi kalau para pejabat itu nanti nggak bisa ngurus APBD, nggak bisa membuka ruang investasi, nggak bisa membangun kondusivitas, selesai Pak Hermawan.
Dan memang kebanyakan kecenderungannya pejabat-pejabat nanti tidak ngerti. 2024 ya habis semua, mungkin tinggal 9 wali kota definitif. Jadi ditarik. Saya sendiri harusnya selesainya 2024. Iya, Tetapi pas toh Pak, pas. Tapi harus selesai 2023 karena undang-undangnya. Ini memang agak ramai perdebatannya, sudah digugat ke MK tapi sudah selesai, sudah inkrah, tetap sesuai schedule. Jadi sekarang ini banyak pejabat. Bahayanya itu adalah kalau pejabat itu dropping, titipan, yang kita omongin nanti selesai Pak. Padahal sekarang Pak Hermawan, setiap Senin itu kami bupati, wali kota, gubernur di briefing oleh Menteri Dalam Negeri cara untuk mengatasi inflasi, mendorong investasi, kira-kira begitu. Detail sekali tuh Pak Tito itu. Nah sementara nanti bertahap-tahap itu pejabat semua. Padahal artinya kayak Bapak ini kalau mencalonkan diri untuk katakanlah Jawa Barat gitu. Itu memang harus berhenti tahun 23. Enggak usah saya jawab lah, pertanyaan itu enggak ada di rundown, enggak ada di TOR Pak Hermawan. Enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi kalau terus enggak apa-apa sampai 24 ya? Enggak boleh Pak, harus selesai semua. Harus selesai semua? Harus selesai. Walaupun enggak nyalon lagi? Iya. Enggak bisa, harus selesai semuanya gitu. Itu. Nah, padahal dan yang kedua begini Pak Hermawan, ini juga agak luput ya. Kita itu punya rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun sekali. Dulu zaman Orde Baru kan 5 tahun sekali ya. Ini ada RPJP 20 tahun sekali. Jadi 2005 sampai 2025. Ya. Ini tahun depan 2023 udah harus mulai direview lagi. 2024 harus ada naskah akademiknya. 2025 kita harus punya long term planning untuk menuju 2045. Nah kita bicara Indonesia emas itu 2045. Sementara ini sekarang ini masa-masa di mana kita menyusun rencana pembangunan jangka panjang itu. Jadi kalau sibuk berpolitik, kalau sibuk transisinya itu pejabatnya nggak paham, nggak ada yang nyambung nanti semua itu bahaya. Ini saya dari catatan yang lebih kritikal begitu ya. Tadi optimis ya, boleh kita optimis. Tapi ada PR-PR yang menurut saya harus kita cermati juga itu Pak. Jadi sebagai apeksi itu sebagai apeksi memang kelihatan agak susah menjalankan tugas sebagai wali kota ini. Karena harus turun kan 2023. Iya. Agak susah ya. Iya. Tambah satu lagi Pak, tadi disinggung soal Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu tujuannya oke untuk economic growth, untuk investasi. Tapi kemudian tidak diturunkan ke dalam kerja-kerja administratif dan detail dan teknis oleh menteri-menteri terkait. Misalnya begini Pak, ya. Dulu itu kan kalau kota-kota yang perizinnya sudah maju, izin itu cepat Pak. Bisa diukur berapa lama dan bayarnya berapa. Nah kalau sekarang itu cenderung ditarik lagi ke pusat. Padahal sistem di pusat juga nggak siap. Nah sehingga sekarang Pak banyak teman-teman kafe, restoran itu bingung. Ini gimana nih? Karena sistem belum siap. Padahal mereka udah persyaratannya udah lengkap semua gitu. Tetapi karena belum nyambung nih sistemnya antara kementerian, kemudian mereka ilegal. Nah disinilah ada ruang-ruang politik dan sebagainya. Jadi udah buka restorannya, persyaratnya udah siap semua, tapi mereka belum terdaftar. Gitu. Oh jadi kalau wali kota sama gubernur itu nyalon atau enggak nyalon 2023 harus dipercepat habis semua? Iya. Walaupun selesainya bisa sampai 2024? Iya. Oh baru tahu ini. Iya kan? Nah tapi kalau menteri nyalon jadi calon, enggak perlu turun? Menteri nyalon jadi presiden. Iya. Atau menteri nyalon jadi wapres? Enggak apa-apa. Boleh terus Boleh. sampai 2024? Iya. Kan menteri nanti selesainya itu sama-sama dengan presiden? Sama-sama presiden nanti. 2024 selesainya. Oktober nanti. 2024 toh? Iya. Pelantikannya ya. Jadi makanya pilkada kedua itu kalau tidak ada apa-apa, tidak dipercepat, tidak apa kan November ya kalau tidak salah 27 November. Ingat sekarang 27 November. Oh. Jadi gimana ini asosiasi kalau melihat kayak begini Pak? Apa enggak ada pengaruhnya ini buat asosiasi? Pemerintah kota ini, peraturan kota ini ada pengaruhnya ya? Yang Bapak pegang ini menteri kan? Menteri Keuangan,
Menteri apa? Gitu, tidak ada pengaruhnya kota ini. Tetap pengaruh Pak. Apa pengaruhnya? Karena semua keputusan itu kan ada di pimpinan, di kepala daerah. Oh itu cuma Reido itu Pak kira-kira ya, kalau yang lainnya tidak ada. Ya, saya kira pengaruh Pak. Jadi apa? Tadi yang katakan Pak Lusida, Pak Paulus ya, terkait OSS, terkait ini tarik menarik Pak Bima ya, tarik menarik antara pusat dan daerah ini menjadi ketidakpastian. Sekarang ini banyak perizinan yang terhambat gara-gara OSS ini. Seperti itu. Dan ini sudah dibahas, kita carikan solusi tapi muncul lagi. Karena niatnya baik, tujuannya bagus, tapi implementasinya belum siap. Ini yang jadi problem. Sehingga kita jadi high cost. Nah makanya pemerintah harus segera mereview ini supaya jalan dulu gitu. Saya setuju sama Pak Bima. Kalau e-commerce ini malah tidak apa-apa ya, karena peraturannya banyak yang tidak jelas itu ya. Ya, malah gini ini tidak apa-apa gitu ya. Gimana Pak? Tidak apa-apa tuh. Ya saya kira daerah itu kan kunci Pak. Misalnya kalau kita bicara kita mau mendigitalisasi seluruh UMKM, sekarang itu pusatnya e-commerce tuh Jawa, kalau enggak Jabodetabek Pak. Masih sangat terpusat di kota-kota besar. Jadi saya kira tonggaknya sekarang ada di daerah gitu. Jadi kalau misalnya daerahnya tidak sinkron dalam artian dalam strategi digitalisasi transformasi digital ya kita juga agak pesimis begitu. Jadi betul di daerah itu sangat krusial begitu ya. Itu ya, waduh, sepeda motor enggak apa-apa Pak. Tapi ganjil genep itu daerah ya. Nah itu tadi. Jadi sebenarnya ada dua hal, selain yang disampaikan tadi, PAD itu 60-80% itu dari kendaraan bermotor. Oh. Nah dan itu ditetapkan oleh pemerintah daerah, walaupun Permendagri-nya memberikan arahannya gitu ya, tapi kan tetap ditetapkannya dari pemerintah daerah. Nah di situ sehingga memang perlu sinergitas lah untuk bisa bertumbuh bareng gitu kira-kira gitu. Gimana Pak Bima kalau lihat ini teman-teman ini tergantung loh daripada peraturan wali kota ini. Iya, kalau kita lihat datanya Pak, kota-kota yang siap dengan perencanaan yang lebih antisipatif gitu ya, membidik ruang-ruang yang prospektif, itu survive dan bisa rebound. Banyak teman-teman yang pertumbuhan ekonominya langsung positif, kemudian banyak catatan-catatan bagaimana tourism industriesnya bisa di-accelerate gitu, itu bagus. Jadi kembali lagi sebenarnya kepada kepala daerahnya tadi. Bogor 2020 kita minus Pak, 2021 3,76, 2022 4,17. Dan 2 tahun pandemi, kafe restoran itu tumbuh 300%. 300% Pak. Gitu. Tapi ini kan data berdasarkan pajak. Karena boleh berdiri, boleh dipajak, tapi belum tentu terdaftar. Gitu. Nah artinya apa? Sebetulnya kalau kita bisa melihat gitu, mana nih yang prospektif. Kalau di Bogor kan perdagangan jasa, tourism industries ini, wisata alam tematik misalnya. Kemudian kita banyak memfasilitasi program-program paket-paket wisata kerjasama dengan Pak Budi dan lain-lain gitu. Nah daerah-daerah lain saya lihat banyak yang juga begitu. Gitu. Ternate contohnya Pak itu pertumbuhan ekonominya 27% ya Bu Afi, tertinggi 27%. Inflasinya terendah dan index of happiness-nya tertinggi di Indonesia. Itu Ternate. Nah, jadi karena ada banyak faktor lah mungkin Bu Afi lebih paham gitu. Tapi menurut saya peluang itu ada, tapi di tangan kepala daerah yang kolaboratif lah, yang kemudian itu bisa jadi barang. Nah ini terakhir sekarang 542 ini, 545 kan kita mesti tutup. Ini mau sholat, nanti mau pembukaan lagi untuk konser dan sebagainya. Nanti ada DJ segala macam. Pak Bima Arya, Bapak sebagai ketua Apeksi ya, Apeksi. Walaupun kota itu beda-beda, himbauan Bapak kepada anggota, apa yang wali kota harus lakukan menghadapi tahun 2023 disuruh berhenti semua ini, diganti PLT. Enggak tahu PLT-nya bisa apa enggak tahu kan. Jadi gimana? Apa himbauan Bapak sebagai ketua Apeksi? Di Apeksi ini kita usung satu kata Pak, sinergi. Enggak bisa sendiri. Makanya harus membuka dengan asosiasi, dengan entrepreneurs, dengan think tank. Kita pelajari data semua gitu ya. Kita itu diajari selama pandemi bagaimana pentingnya data.
Sekarang pun begitu, Pak Tito itu cek tuh. Jadi kita terbiasa, angka inflasinya agak naik kenapa? Komoditas apa? Terus ada uang segini baiknya disalurkan untuk apa? Jadi dua hal Pak, satu sinergi, ya. Yang kedua kemampuan untuk melakukan perencanaan berbasiskan data. Mudah-mudahan pejabatnya nanti bisa gitu ya. Oke, ada lagi enggak? 1-2 yang mau ngomong lagi karena kita mau tutup ini. Saya nambahin Pak Bima aja Pak, membantu pemerintah. Jadi tadi kalau saya katakan ada pengeluaran pemerintah kan negatif, itu artinya apa? Enggak mudah untuk memindah-mindahkan anggaran. Padahal situasi ketidakpastian ini kadang-kadang membutuhkan anggaran untuk kebutuhan jangka pendek. Nah, jadi akhirnya apa? Jadi nggak disalahin tuh APBD kenapa nggak bisa belanja, karena nggak mudah mengadjust gitu. Padahal kalau kita lihat kondisi ketidakpastian itu hampir jangka pendek gitu. Nah, oleh karena itu perlu ada yang namanya diskresi atau keleluasaan dari pemerintah daerah untuk mengalihkan anggaran untuk rakyat. Iya, makasih. Sedikit aja Pak, jadi kita optimis tumbuh, tapi tantangan buat pengusaha tahun depan, bottom line-nya jadi bakal turun Pak. Karena semua biaya naik, bahan baku naik, energi naik, logistik naik. Jadi akan tumbuh tetapi bisa naik siap menerima profit yang lebih kecil. Kita gitu jangan ikat pinggang dulu, tapi kita optimis. Ah, ini pesan yang bagus ini. Ada lagi? Satu kalimat. Ya. Kita optimis tumbuh, tetapi tetap waspada. Wah enak ya ngono. Pak, ya Pak. Ya, saya Suandi. ingin menyambung bahwa pada Pak Arya Bima Apexi ya Pak. Kita di perusahaan pembiayaan ini kan debitur banyak yang kita kenal dengan driver online. Nah hari ini dulu kan driver online itu merupakan satu mata pencaharian baru. Banyak manajer keluar jadi driver online, kendaraan dan segalanya. Tapi yang saya sering sampaikan bahwa sebaiknya ada kuota juga. Karena kalau semuanya masuk jadi driver online, pendapatan yang tadinya bisa dapat 15 juta dulu, sekarang dapat 45 juta aja udah susah. Ya. Artinya bahwa semua masuk ke sana dan akhirnya jadi persaingan, butuh marketing jadi itu Pak. mestinya ada satu penataan juga terhadap para driver online ini sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan yang layak dan bisa mendapatkan aset dari kendaraan yang dia bawa. Nah ini mestinya harus ada perencanaan juga sih Pak Arya. Jadi Ada ini lagi? masukan aja sih Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup dengan kesimpulan akan tumbuh, jangan takut. Dan wali kota tergantung masing-masing, jadi dukunglah ya wali kota yang baik gitu. Paling enggak nanti kalau miss pada waktu pejabat enggak bisa memberikan kepastian dalam waktu 1 tahun, paling enggak pemimpin berikutnya itu bagus gitu ya. Jangan pilih berdasarkan partai kalau gitu ya. Pilih berdasarkan kualitas yang bagus ya. Ini ada sertifikat Mas Ian, tapi jangan saya ini yang menyerahkan. Ada Taufik, mana Mas Taufik? Serahkan sertifikatnya supaya jalan cepat. Ada Mas Taufik atau sertifikatnya sudah ada? Ada Taufik. Ya kalau enggak ya saya sendiri ini akhirnya nyerahin ya. Oh Kim Kichan dulu. Kichan, Profesor Kim. This is certificate for you. Tepuk tangan. Ya, oke. Sertifikat yang lain saya sendiri naik supaya cepat.